warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kah? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Alhamdulillah Oke. baik, Bu. Syukur kalau semuanya baik di tengah pandemik seperti ini. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin ketua kelas kita, Saiful, boleh pimpin doa? Mengawali kegiatan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai belajar, saya akan absen kalian terlebih dahulu ya. Arman Syah. Ada Arman? Hadir, Bu. Oke, Aulia. Ada. Hadir, Bu. Sebelum kita bahas mengenai materi hari ini, mengenai hidrosfer, saya ingin bertanya dulu tentang hidrosfer kepada kalian. Ada yang pernah mendengar istilah dari hidrosfer atau hidrologi? Apa itu hidrosfer? Ada yang tahu? Atau Ada hubungannya hidrologi? sama daur air gak sih, Bu? Iya, Air, hidrosfer itu tentang daur air ya, siklus air. Ya, tentang daur air. Karena yang kita tahu bahwa air itu terus mengalami perputaran atau mengalami siklus. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan men-share materi hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi dampak dari hidrosfer bagi kehidupan, mengidentifikasi siklus hidrologi itu seperti apa, kemudian membandingkan jenis-jenis siklus hidrologi nantinya. Nah, apa sih aktivitas yang akan kalian lakukan di sini? Aktivitas yang akan kalian lakukan itu adalah nanti kalian menyampaikan laporan hasil dari diskusi kelompok tentang siklus hidrologi, dilengkapi dengan gambar proses siklus hidrologi. Untuk penilaiannya nanti ada 2 penilaian yang akan saya cek dari kalian. Yang pertama itu adalah tugas secara kelompok, sama nanti ada tugas secara individu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai aktivitas yang akan kita lakukan? Saya membagi tugas secara kelompok ya. Kemarin sudah saya share tugasnya di Google Classroom, di grup WhatsApp. Ada 4 kelompok yang kita gunakan hari ini. Kelompok pertama itu ada Arman, Dea, sama Silvana. Kelompok 2 ada Aulia, Daniel, sama Rosa. Kelompok 3 ada Vika, Olivia, sama Saiful. Kelompok 4 ada Herlin, Salsabila, sama Yusuf. Ya, oke. Nah, keempat kelompok tadi LKPD-nya sudah dipegang masing-masing ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau begitu, ini ada video yang akan saya share ke kalian. Silakan kalian amati mengenai materi dari siklus hidrologi. Selamat menyaksikan. Mengenai hidrosfer atau mengenai siklus hidrologi. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya mengenai materi yang barusan saya share melalui video tadinya? Olive, siklus tadi jadinya ada berapa, Olive? Ada 3 jenis ya. Ada 3 siklus, oke. Herlin, bisa sebutkan siklus apa saja, Herlin? Siklus pendek, sedang, dan panjang, Bu. Oke, siklus pendek, sedang, dan panjang. Boleh kalian bekerja sama secara kelompok. Tadi kan sudah saya bagi ya kelompoknya. Kalian diskusikan melalui grup WhatsApp tentang LKPD yang sudah saya bagikan sebelumnya. Silakan kalian diskusikan, saya kasih waktu kurang lebih 30 menit ya untuk membahas materinya dari sekarang. Kalian boleh mencari di Google, referensinya tidak hanya dari buku paket yang kita punya, tidak hanya dari LKS yang kita punya, boleh kalian
googling ya untuk mencari jawabannya. Nanti kita presentasikan. Oke, waktunya sudah habis. Kita coba untuk presentasi ya, kelompoknya Saiful. Mungkin Saiful mau jawab bagaimana menurut pendapat kelompok kalian manfaat air di muka bumi? Manfaat air di muka bumi yaitu air memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Bisa dikatakan air itu sebagai penopang kehidupan di bumi, meliputi air tanah, air tawar, air laut atau asin, air es beku, hingga uap air. Selain itu, keberadaan air di permukaan bumi ini sangat berpengaruh dalam mengatur suhu bumi. Hal ini berkaitan hidrologi. Bagi manusia, air selain sebagai sumber kehidupan juga dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga, industri, pertanian, bahkan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, mungkin kelompok Aulia. Kelompok Aulia bisa menjelaskan mengenai gambar dari siklus hidrologi, komponen istilah kotak kosong yang berdasarkan komponen hidrologi. Nah, kelompok Aulia, kalau yang ini namanya apa? Evaporasi, Bu. Oke, evaporasi. Kalau yang ini? Kondensasi. Oke, kondensasi. Kalau yang ini namanya apa? Transpirasi. Oke, kalau yang ini hujan turun istilahnya? Presipitasi. Presipitasi. Oke, kalau yang ini? Itu runoff. Ya, runoff. Terus kalau air yang masuk ke dalam tanah namanya apa? Infiltrasi. Infiltrasi. Kemudian yang di bawah infiltrasi namanya? Perkolasi. Oke, perkolasi. Dari kelompok lain, ada yang tidak sependapat? Enggak, Bu, setuju. Setuju? Kelompoknya Arman? Setuju, Bu, setuju. Setuju, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan urutan komponen berikut ini. Masih tetap kelompoknya Daniel? Mungkin Daniel boleh bantu jawab penjelasannya? Oh ya, Bu. Jadi penjelasannya itu kalau evaporasi itu adalah penguapan yang berasal dari air. Kalau Oke. transpirasi penguapan juga, tapi bedanya berasal dari tumbuhan. Oke. Untuk kondensasi itu perubahan uap air menjadi titik air. Ya. Untuk presipitasi adalah proses turunnya air hujan. Untuk runoff adalah aliran air permukaan. Untuk yang infiltrasi itu adalah proses masuknya air ke dalam tanah, dan untuk perkolasi gerakan air dalam lapisan tanah. Oke, good job. Pertanyaan terakhir, mungkin kelompoknya yang belum, kelompok siapa ya? Kelompoknya Arman? Kelompok Arman. Yang bandingkan ketiga siklus tersebut. Adakah perbedaannya, Arman? Antara siklus panjang, pendek, sama sedang. Kelompok Arman? Menurut saya terdapat perbedaan. Yaitu terdapat pada lokasi terjadinya hujan, di mana untuk siklus pendek presipitasinya di wilayah perairan, siklus sedang presipitasinya di wilayah daratan, dan terjadi proses infiltrasi, perlokasian, air tak, dan runoff. Sedangkan siklus panjang presipitasinya sampai ke daerah pegunungan dan membentuk salju. Oke, itu perbedaan dari ketiga siklus ya, siklus pendek, sedang, sama panjang. Yang membedakan itu adalah lokasi proses turunnya air hujan tersebut di mana. Kalau siklus pendek, dia terjadi evaporasi penguapan di laut, turunnya di daerah laut. Kalau sedang, itu penguapannya tidak hanya berasal dari air laut, tetapi juga dari transpirasi, dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia turunnya di wilayah daratan. Kemudian kalau siklus panjang, turunnya itu sampai ke daerah pegunungan atau nanti presipitasinya
tidak hanya berupa air, tetapi nanti dalam bentuk salju. Itu perbedaan antara siklus pendek, sedang, dan siklus panjang. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh kasih applause untuk keempat kelompok hari ini yang sudah menjawab dengan baik. Ada yang mau bertanya mungkin mengenai siklus? Saya ada pertanyaan, Bu. Oke. Kan tadi di awal, saya dulu. Oh, Saiful. Oke, Saiful, silakan. Kan tadi di awal kita ngebahas kalau air di permukaan bumi ini tetap ya. Ya. Gimana sama salju yang salju yang mencair di kutub selatan? Itu kan bikin air. Nah, itu bikin bertambah apa enggak, Bu? Oke. Itu Nah, gimana, Bu? Oke, tadi kan saya sudah sebutkan ya bahwa air secara global itu secara menyeluruh di permukaan dunia, di mukaan bumi itu, air itu secara siklus hidrologinya itu dia tetap ya kondisinya 72% semuanya permukaan bumi kita ini terisi oleh air. Ya, nah tetapi secara lokal ya, secara wilayah bukan global lagi, secara lokal per wilayah masing-masing itu ada kondisi di mana air yang semakin bertambah jumlahnya seperti yang tadi disebutkan oleh teman kita si Saiful di daerah kutub, air es kan sudah mulai mencair yang mengakibatkan air lautan volumenya itu semakin bertambah. Volume airnya di beberapa kawasan. Terus ada juga nanti di beberapa wilayah lainnya, contohnya di Indonesia sendiri pun ada beberapa wilayah yang sudah mengalami jumlah airnya dia semakin sedikit. Nah, itu yang membedakan. Paham nggak, Saiful? Untuk tugas individu, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Yang ada di Google Classroom. Nah, nanti silakan kalian kerjakan kumpulan tugas yang ini ya, latihan individu siklus hidrologi. Dikumpulkan nanti sampai dengan batas akhirnya jam 2. Kita tarik kesimpulan dari hasil materi kita hari ini bahwa boleh dibaca Arman. Kesimpulan, dampak hidrosfer bagi kehidupan yaitu adanya perairan darat sebagai sumber kehidupan. Siklus hidrologi yaitu merupakan proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi makhluk hidup. Jenis-jenis siklus hidrologi yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Oke, jenis-jenis siklus itu ada 3, siklus pendek, sedang, dan siklus panjang. Oke, saya rasa materi kita sampai dengan di sini mengenai siklus hidrologi. Minggu depan kita akan bahas materi mengenai air permukaan. Ya, jenis-jenis air permukaan. Sebelumnya tadi sudah disinggung ya, jenis-jenis permukaan itu air permukaan. Ada air sungai, ada danau, ada rawa. Saya rasa materi kita sampai di sini. Terima kasih waktunya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.